Nah, oke, kembali lagi dengan gue di Vlog. Di sini kali ini gue akan nge-review sebuah mobil 1 juta umat driver online, Gokar, Grabcar, Uber ya. Uber dulu ada di Indonesia. Kali ini gue akan nge-review sebuah mobil yang biasa dipakai driver online atau rentalan-rentalan, bukan Avanza ya. Mobil apakah yang mau gue review kali ini? Kita langsung aja lihat mobilnya. Nah, sekarang di belakang gue itu ada Toyota Calya 1,2G yang otomatis ya terutama. Mobil Toyota Calya ini dibesut dari konsep Daihatsu UFC 3 pada tahun 2013 yang diperkenalkan di Indonesia itu pada ajang EMS tahun 2013 yang lalu ya, kayak gitu. Namun oleh Toyota Astra Indonesia itu dilanjutkan proyeknya pada tahun 2016. Nah, makanya Toyota Calya ini dipasarkan di Indonesia itu tahun 2016. Itu sepengetahuan gue ya. Kalau misalkan info gue ada yang salah mohon di komen lah. Oke, kita langsung bahas aja ya dari depannya ya. Model-modelnya kayak gimana. Nah, kalau untuk dari depannya sendiri ya, kalau untuk dari depannya itu jujur aja gue suka banget sama Toyota Calya 1,2J ini, yang terutama yang varian generasi 2 ya, karena Toyota Calya ini atau Daihatsu Sigra itu ada dua varian, yang generasi 1 ada, yang generasi 2 ada. Nah, yang gue punya ini yang generasi 2, yang 2021-2020-an lah ya gitu ya. Nah, kenapa gue bilang gue suka banget? Karena untuk dari sisi aerodinamikanya, itu kebentuk banget depannya, bagian depannya, karena ini model-modelnya itu tajam-tajam banget ya. Di sini tajam nih, ini ada lekukan tajam di situ. Di sini buangan angin nih. Menurut gue ini aerodinamikanya itu dapat banget, karena gue untuk lari di tol aja 140 km per jam itu nggak kerasa limbung gitu loh. Tapi kalau misalkan ada bis dari samping atau truk dari samping atau angin dari samping ya limbung sih. Nggak tahu sih kenapa. Dari sisi headlampnya sendiri itu lampu ini udah mengadopsi LED putih lampu utamanya, namun lampu senjanya itu masih warnanya kuning kecil kayak gini. Dan lampu sennya juga masih kuning ya, belum LED. Lalu di bagian daleman reflektornya itu bentuknya itu ditarik seperti ini, ditarik ke sini terus ke sini. Sehingga membuat tampilan dari depannya itu kayak tajam-tajam gimana gitu. Jadi kelihatannya lebih sporty gitu loh ya intinya. Nah, kalau untuk fog lampnya sendiri ini masih memakai halogen, kanan kiri masih memakai halogen. Untuk di bagian depannya, pengetahuan gue itu yang generasi 1 sama generasi 2 itu beda juga. Ini di bagian grill depan sininya. Di bagian grill depan yang generasi 2-nya itu di sini lebih besar ya. Dan tentunya ini warna hitam metalik, kayak hitam chrome kayak gitu, lebih bagus. Gue suka banget warnanya, bukan warna silver atau hitam dop plastik kayak gitu. Dan di sini ada 3 pilar ngebentuk di sini untuk grill-grillnya, jadi kelihatan tambah keren. Nah, namun di sini ada pemisah warna senada sama bodi ya, sehingga membuat lebih elegan lah dilihatnya. Lalu di sini ada baut towing, dan di sini ada pelindung lumpurnya ya. Oke, kita langsung bahas di bagian mesinnya. Nah, kita lanjut di bagian mesinnya. Mesinnya ini berkubikasi atau cc-nya itu 1200 cc dan bisa menghasilkan tenaga 88 PS di RPM 6000 dan bisa menghasilkan torsi maksimal itu 108 Newton meter di RPM 4200. Oke, kita lanjut di bagian kaki-kakinya. Nah, kalau dari sisi kaki-kakinya, ini suspensi depannya menggunakan suspensi depan Max Person Strat, dan suspensi belakang itu torsion beam ya, kayak gitu. Nah, untuk lebar velgnya sendiri, ini lebarnya itu ring 14 dan menggunakan ukuran bannya itu berapa ya? Bentar, ini nggak kelihatan nih. Oh, ini nih. Dan menggunakan ukuran ban itu 175/65 ring 14. Nah,
Untuk tipe remnya sendiri ini belum ABS, depan belakang itu belum ABS. Nah, namun untuk rem depannya itu ini memakai ventilasi disc ya, atau udah disc brake kayak gitu. Nah, kalau untuk rem belakangnya ini, rem belakang masih menggunakan tipe tromol kayak drum tromol kayak gitu ya. Nah, kalau untuk ban belakangnya sendiri ini memakai sama ya, ukuran ban belakangnya itu sama 175/65 ring 14. Namun di sini remnya itu masih memakai rem tromol dan suspensi belakangnya itu torsin beam ya kayak gitu. Nah, untuk di bagian belakang sendiri ini udah mendapatkan reflektor merah di sini, tapi di sininya nggak nyala ya, sayang banget di sininya nggak nyala. Seharusnya kalau misalkan ini nyala ada lampu sen atau apa, keren ya kayak gitu. Ya sama aja kayak mata kucing sih sebenarnya ini. Dan di sini grill belakangnya ini apa yang namanya garnish belakangnya itu black chrome juga keren di sininya. Dan di sini ada sensor parking 2 titik ya. Nah, di bagian atasnya ini antenanya ini belum shark fin, masih antena model-model biasa kayak gini. Dan di sini ada semprotan air wipernya. Ini kita langsung bahas di bagian sisi fitur-fiturnya di bagian dalamnya ya. Nah, untuk dari fiturnya sendiri ini udah mendapatkan double din TV LED di sini, dan apa namanya, lebarnya itu kurang lebih 7 in atau 10 in ya. Dan di sini ada tombol yang di setirnya, tombol audio control di setirnya di sini, mode tambah volume atau ganti-ganti lagu. Dan di sini spionnya juga udah retractable dan bisa diatur spion pakai elektronik kayak gini. Nah, kalau untuk sisi tuas kanan kirinya itu, kalau dari sisi tuas kanan kirinya itu tuas kanan kiri seperti pada umumnya, cuman di sini tombol fog lampnya atau putaran fog lampnya ada di sini sendiri ya. Dari sisi speedometernya kita mendapatkan fitur ini, bentar, ini karena otomatis di sini ada indikator maticnya ya. Nah, di sini ada indikator tadi airbags. Oh iya, airbagsnya ini dua titik ya. Airbagsnya ini 2 titik di setir dan di dashboard bagian depan. Nah, di sini ada indikator parking, rem parking di sini, dan di sini ada indikator aki. Di sini ada indikator tekanan oli. Mungkin oli ya atau tekanan ya. Oli lah ya kayak gitu ya. Dan di sini ada indikator injeksi mesin, dan di sini ada indikator setir dan lampu dan ini apa ya namanya? Pintu ya di sini ya. Nah, di bagian sininya ada indikator apa aja? Coba kita pencet di sini, kita bisa pencet ya. Di sini ada trip B. Nah, ini rata-rata konsumsi bahan bakar dengan driving style gue ya, 16,4 km per liter. Mungkin bisa lebih nanti. Dan di sini apa namanya? 3 bar itu bisa mendapatkan range berapa kilometer ya. Dan di sini eco on bisa dimatiin. Tapi gue lebih suka dinyalain. Dan di sini ada odometernya udah 17.000. Nah, di sini trip A-nya ya. Oke, cukup simpel tapi cukup informatif juga. Dan di sini ada indikator high beam situ, dan lampu sen. Ya. Di sini lampu kayak gitu. Oh, lampu ini fog lamp tuh ya. Fog lamp. Oke. Untuk kisi-kisi AC-nya itu di depan itu kita dapat 4 buah ya, bulat, kotak, bulat. Soalnya kontrol AC-nya itu masih manual, ini kontrol AC-nya belum yang digital. Dan di sini ada tempat receh kayak gitu ya. Dan di sini juga ada tempat receh juga. Nah, untuk tempat minumnya sendiri ini cukup banyak juga. Di sini bisa air mineral 600 ml, bisa 3 buah ya di sini. Dan di sini tempat recehnya juga lumayan. Di sini juga tempat recehnya juga lumayan. Oke. Kalau untuk sun visor-nya sendiri ini ada vanity mirror di sini. Oh, kita dapat vanity mirror-nya 2. Dan di bagian sini nggak ada untuk pegangan tangan, tapi di bagian sini ada pegangan tangan, tapi yang fix ya, belum yang retractable kayak gitu. Nah, sangat disayangkan sekali setirnya ini fix, nggak ada tilt up tilt down-nya, nggak ada, teleskopiknya juga nggak ada. Tapi untuk tinggi gue 167 cm dan driving style gue di sininya jauh, maksudnya nggak terlalu dekat juga, jadinya nggak terlalu masalah ya. Ininya nggak terlalu masalah, aman lah ya, cukup aman lah kayak gitu. Oke.
Dan untuk tipe kursinya sendiri ini maju mundur depan belakang, dan di sini maju mundur depan belakang, belum bisa atur ketinggiannya kayak gitu. Dan di sini kita mendapatkan armrest di sebelah kiri ya, bisa ditarik. Namun kekurangannya ini kita nggak dapatkan konsol box yang di tengah, nggak bisa naruh minum di tengah kayak gitu. Oke sih, nggak apa-apa. Dan di sini ada storage cukup besar juga, tapi bahannya itu masih hard touch semua, tuh masih hard touch semua, belum soft touch ya. Oke, dan belum soft open juga. Oke, kita lanjut di bagian baris kedua. Mas permisi mau nanya, Mas. Mau hujan cowok anjir. Nah, dari sisi baris row 2-nya itu, dari sisi baris row 2-nya dengan posisi duduk gua 167 cm yang bagian depan tadi, yang depannya juga dimundurin ya, yang depannya juga dimundurin. Jadinya masih ada lega lah di sini, masih lega. Dan di sini nggak ada gundukan tengahnya karena mobil ini penggerak roda depan. Jadi nggak ada gundukan di sininya ya. Dan di row kedua ini mendapatkan AC double blower ya. Ini pengaturan 1 2 3, dan di sini ada pengaturannya. Kayak gitu. Ya. Dan di sini ada lampu bacanya. Nah, untuk pegangan tangannya ini fix kanan kiri, belum retractable yang belakang, sama kayak yang depan kiri itu. Dan di sini ada penyimpanan aqua lumayan besar, ya mungkin bisa yang 1, liter atau yang 600 milian lah, tapi 1 biji doang, sangat disayangkan. Di sini ada tempat reca atau permen ya. Di sini ada penyimpanan juga. Nah, oh ya, untuk sisi headroomnya sendiri ini tinggi gue 167 cm, bisa dapat hampir 7/4 jengkal lah ya. Oke, kita lanjut ke bagian row ketiga. Oh ya, gue lupa nih. Di bagian row 2 ini udah mendapatkan seat belt juga, sama kayak yang bagian depan nih ada seat beltnya. Row ketiga juga ada seat beltnya. Oke, kita lanjut bagian belakang. Nah, untuk di row ketiganya sendiri ini kita lipat bangkunya di bagian sini, namun nggak sejajar lantai ya di bagian row ketiga ini. Tapi kita bisa membuka kursinya ini dengan cara ditarik. Oke, nah di sini cukup lega kalau misalkan ini ditarik tuasnya atau dibuka ke sini, ini cukup lega, bisa mendapatkan mungkin tiga kardus aqua ya, 3 kardus aqua di sini atau 3 kardus Indomie, jejer 3 tetetet sini lumayan banyak, dan tingginya juga lumayan tinggi. Nah, kalau untuk di baris 3 sendiri penumpang ini dimanjakan dengan tempat aqua ya, kanan kiri tempat aqua dan tempat permen. Dan di sini ada seat belt. Oh iya, oh enggak, ini seat belt. Oh ini kita mendapatkan spesial apa di sini, mendapatkan seat belt untuk anak bayi ya, dari atas ini nih, seat belt anak bayi yang di bagian atas. Dan untuk seat belt row ketiganya sendiri ini ada di kanan kiri belakang sini. Oke, itu ya. Nah, biar kalian tahu gimana rasanya mengendarai mobil ini, kita langsung coba aja mobilnya. Oke. Nah, oke, ini sekarang gue udah di dalam mobil. Gue lagi ngerasain ini driving style atau apa ya namanya, posisi duduknya dari Toyota Calya 1,2G ini, terutama yang otomatis ya. Kalau untuk dari driving style-nya sih enak. Di sini juga ada ini apa namanya, armrest di sebelah kiri, bisa dinaikin juga. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai armrest, ini bisa dinaikin. Tapi di tengah sini nggak ada konsol box ya. Tengah sini ini nggak ada konsol box. Palingan ini nggak tahu sih fungsinya untuk apa kalau misalnya buka. Nggak ada konsol box, nggak bisa buat naruh minuman juga. Ini kita turunin lagi. Nah, kalau dari visibility-nya untuk penglihatan ke depan, ini tinggi gua kan 167 cm ya, otomatis kan kursi juga gua kebelakangin, nggak apa ya namanya, nggak terlalu ke depan juga. Kalau cara nyetir gue ya kayak gitu ya. Dan juga apa namanya, posisi senderan duduknya juga gue kebelakangin, jadi santai gitu loh, posisi relax, nggak tegak juga. Nah, kalau dengan posisi seperti itu kita bisa mendapatkan visibilitas penglihatan ke depan itu kurang lebih berapa
berapa persen ya, gede juga sih, gede juga lumayan, nggak terlalu kehalang pilar-pilar kayak gitu. Dan kalau untuk posisi spion kanan kiri visibilitasnya masih oke. Cuman karena emang spion bawaan Toyota Calya ini ujung yang ngincup kayak gitu, akhirnya jadinya di ujungnya itu kayak mengecil gitu loh untuk penglihatannya. Ya nggak masalah sih, bagi gua nggak masalah. Dan kalau misalkan kita lagi berada di tikungan ya, di tikungan tajam, karena kaca depannya ini nggak ada pilar, nggak ada pilar lagi, jadinya ini full bener-bener besar ini penglihatan ke depannya. Dan kalau misalkan untuk penglihatan ke belakang juga masih oke, bener-bener oke ya. Oke sih, kayak gitu aja. Untuk Toyota Calya 1,2G yang Matic yang lagi gue bawa ini 4 percepatan. Kalau untuk dari tarikannya sih sebenarnya tergantung driving stylenya ya. Sebenarnya tergantung orangnya yang bawa gimana. Cuman dengan gua pribadi, dengan driving style gua pribadi ya, gua bisa mendapatkan rata-rata bensin 16,4 km per liter. Cukup irit sih kalau untuk menurut gua ya. Dan kalau tarikannya dengan driving style gua, karena gua apa ya, yang penting irit gitu loh, yang penting irit bensinnya dari lampu merah terus gue jalan, itu gue nggak terlalu narik banget karena apa, biar eco indikatornya ini nyala dan RPM nggak langsung lompat bet kayak gitu loh. Nah itu yang bikin mobil irit juga yang pertama, dan yang kedua bikin mesinnya itu nggak cepet rusak kayak gitu loh. Nah untuk kesimpulannya Toyota Calya 1200 cc ini yang Matic ya, yang Matic terutama yang gue pakai ini yang Matic, untuk dari sisi bahan bakarnya lumayan efisien ya, untuk harian dalam kota atau luar kota. Dan untuk transmisi Maticnya juga cukup oke untuk dalam kota, untuk luar kota, untuk di tol juga oke. Nah kalau untuk dari driving posisinya itu, driving stylenya itu sebenarnya enak, cuman karena setirnya nggak bisa tilt up tilt down, ya minimal tilt up tilt down lah ya, karena nggak bisa seperti itu, jadinya tangan gue agak ke bawah kayak gini. Tapi ya cukup oke juga sih, karena gue nyetirnya juga nggak terlalu dekat jaraknya sama setir, jadi cukup oke juga. Yaudah gitu aja sih kesimpulannya. Gue cukup puas dengan Toyota Calya 1200J ini. Gue cukup puas, bener-bener cukup puas. Ya udah cukup sekian aja nge-review gue tentang Toyota Calya 1200J ini yang Matic. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat, gue minta maaf. Boleh tolong dikoreksi di komenan di bawah ini ya. Ya udah intinya kayak gitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe di channel gue Diva Autovlog, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @diva_autovlog. Oke, bye-bye, see you, peace, enjoy your ride. Oh ya? Mau ketek gawe awat mana Mas? Oh, maring kana kayane. Mana? Oh, iya. Oke ya, suwun Mas. Ini mau salaman nggak jadi. Mas, saya mau nanya Mas. Enggak udah dimatiin.